ada liang telinga, ada tulang-tulang pendengaran, terus ada saluran setengah lingkaran, ada saraf pendengaran, ada koklea letaknya di sini ya nak ya. Nah, terus ada saluran eustachius ya. Oke, di bagian-bagian telinga ini ya, ini daun telinga nak. Nah, daun telinga yang di sini. Nah, ini namanya daun telinga. Di mana daun telinga itu ya, daun telinga ini berfungsi untuk menangkap getaran bunyi ya. Jadi daun telinga itu fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Adapun lubang telinga nak, lubang telinga nah ini ya. Lubang telinga di sini. Nah, ini telinga teacher ya, lubang telinga yang ada lubangnya. Lubang telinga itu fungsinya meneruskan bunyi ke telinga luar. Lalu setelah lubang telinga itu ada liang telinga nak. Nah, liang telinga di sini di tengah-tengah lubang telinga. Jadi lubang telinga agak masuk sedikit itu namanya liang telinga ya. Liang telinga itu fungsinya untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga kita. Terkadang kalau kita lagi mandi itu kan nggak sengaja airnya masuk ya. Kita udah khawatir ya. Tapi tenang saja, itu fungsinya liang telinga itu menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga kita ya. Adapun tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran itu letaknya udah di dalam telinga ya, di sini. Nah, ini liang tulang-tulang pendengaran ya nak ya. Tulang-tulang pendengaran ini fungsinya itu untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea ya, meneruskan getaran bunyi ke koklea ya. Lalu saluran setengah lingkaran. Nah, saluran setengah lingkaran letaknya di sini nak. Nah, ya. Kalau kita lihat sepintas itu seperti usus ya, tapi usus di dalam perut, tapi ini di dalam telinga. Tapi ya bukan usus ini nak ya, namanya salur setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini fungsinya membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh ya. Jadi fungsinya itu membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh ya. Terus saraf pendengar. Nah, di sini ya. Saraf pendengar itu fungsinya meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Lalu koklea nak. Nah, koklea di sini ya, yang ada bintik-bintik ini koklea. Koklea itu fungsinya menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran ya. Fungsinya menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Ini koklea ya. Lalu saluran eustachius ya. Nah, di sini nak saluran eustachius. Nah, yang warna merah ini fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah dan paring ya, menghubungkan ruang telinga tengah dan paring. Lalu terakhir gendang telinga. Nah, gendang telinga letaknya di sini. Nah, ya, lingkaran ini. Gendang telinga ini fungsinya untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, jadi bagian-bagian telinga ini bisa dilihat di halaman 42. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini halaman 43 ini ada proses mendengar bunyi nak ya. Proses mendengar bunyi. Nah, ini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5, 6, 7 ya. Yang pertama ya. Misalkan ini ada angklung ya, angklung yang bergetar. Angklung yang bergetar itu menghasilkan bunyi ya. Jadi bisa disebut getaran dari sumber bunyi ya. Nah, terus lanjut kedua ini gelombang bunyi ditangkap daun telinga dari angklung ini ya. Ditangkaplah ke nomor 2 ini, gelombang bunyi ditangkap daun telinga. Lalu gelombang bunyi setelah ditangkap oleh daun telinga, selanjutnya gelombang bunyi melalui liang telinga. Nah, langsung masuk ke sini dia. Lalu selanjutnya setelah gelombang bunyi melalui liang telinga, itu ada bunyi menggetarkan gendang telinga. Nah, ya, yang di nomor 4 tadi apa nak? Ini di gendang telinga ya. Lalu ditangkaplah oleh gendang telinga. Lalu getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, di sini nak, ya, tulang-tulang pendengaran. Lalu, ya, setelah digetarkan ke gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran, ditangkap oleh koklea menangkap
yang dinamakan mendengar bunyi. Oke, itulah dia penjelasan IPA-nya ya.